Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Keempat partai politik sepakat dan setuju koruptor-koruptor itu bakal dimiskinkan. Saya coba lihat grafik sebetulnya ketua umum parpol yang sudah terjerat korupsi. Ya, dimulai dari Anas Urbaningrum ya, terkena vonis 14 tahun penjara, ketua umum Partai Demokrat. Kemudian Lutfi Hasan Iskak ya, divonis 18 tahun penjara, Presiden PKS. Kemudian Surya Dharma Ali ya, ketua umum P3 divonis 10 tahun penjara. Dan kemudian Setia Novanto, ketua umum Partai Golkar yang divonis 15 tahun penjara, dan Romahur Musi yang sekarang dalam perkaranya sedang ditangani oleh KPK. Semuanya ditangani oleh KPK. Bung Eriko, Ya. ini sebetulnya posisi parpol dalam kabinetnya apakah ikut mempengaruhi terjadinya korupsi itu sendiri? Sebenarnya dalam demokrasi, sebenarnya yang terjadi seharusnya memang dari parpol yang mengisi di kabinet. Kenapa? Karena memang kan proses yang ada dalam perekrutan itu, kalau ini yang sebenarnya ya, sudah berjalan baik. Bahwa ada track record yang cukup panjang. Katakanlah pertama dari dunia bisnis, kemudian masuk dunia politik, kemudian menjadi legislatif seperti itu. Ada track recordnya. Sekarang saya mau menyampaikan begini Mas Budiman. Apakah ada jaminan dengan tadi yang disampaikan bahwa soal pendapatan tinggi tidak koruptif? Itu yang di Krakatau Steel, gajinya 200 juta lebih. Ternyata tetap juga seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari sini, sebenarnya yang harus dilakukan itu adalah betul sistem tadi yang harus diperbaiki untuk apa? Supaya semuanya menjadi transparan. Tapi tidak cukup hanya itu. Tidak ada yang betul-betul bisa bersih hanya dengan soal transparan. Tapi juga pendidikan memang harus dibenahi. Pendidikan di mana? Pendidikan mental kepada masing-masing orang. Seseorang mau menjadi berkuasa, itu kan harus siap mental, siap mental dan siap rohani, siap keluarga. Tidak cukup hanya sekedar siap secara finansial saja. Karena kenapa? Diberikan satu kepercayaan, godaannya itu luar biasa besar. Apalagi di Indonesia, saya harus sampaikan jujur, kita tidak boleh munafik dalam hal ini. Bagaimana caranya mau menjadi bersih? Kembali harus dari pribadi juga ada seperti itu. Di Tapi abstrak sekali ya? No, memang harus jujur. Seperti di Skandinavia tadi yang disampaikan Bung Andi atas, itu kan pendidikannya juga sangat baik. Coba perhatikan di sana. Jadi melalui pendidikan terlebih dahulu? Ini bukan mana yang lebih dahulu. Ini seperti ayam dan telur. Apapun itu yang dilakukan pertama dengan sistem dan juga pendidikan itu simultan yang harus dilakukan. Kemudian juga proses membuat yang melakukan itu menjadi malu. Itu juga penting. Karena hanya direbut tadi seperti itu. Boleh saja direbut harta kekayaan. Makanya saya bilang tapi tadi. Direbut berapa? Yang tidak ketahuan ada berapa? Seperti itu yang terjadi di tempat kita. Nah ini yang harus di atas. Kembali ke Bung Supratman. Tadi 4 ketua umum partai politik itu sebenarnya ditangkap oleh KPK. Saya ingin tahu pandangan Partai Gerindra soal KPK itu sendiri. Apakah tetap akan dikonstruksikan KPK ini sebagai lembaga ad hoc atau lembaga permanen atau seperti apa? Kalau kita di Partai Gerindra sudah bersepakat ya bahwa KPK itu harus kita kuatkan, tidak boleh diutak-atik, bahkan kalau perlu kewenangan yang ada itu termasuk tentang perubahan Undang-Undang Tipikor itu harus segera kita lakukan. Diubah apanya? Dengan memberi kejaminan kepada KPK sebagai lembaga bukan lagi ad hoc tetapi memang beliau itu lembaga permanen untuk bisa memberantas korupsi karena kita butuh, itu satu. Tapi yang paling penting karena kita bicara soal konteks partai politik, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan. Pertama memang ini adalah menyangkut soal pendanaan partai politik. Di beberapa kali RDP dengan KPK bersama saya dengan Pak Arsrul di Komisi 3 dulu, saya sampaikan sampai kapanpun KPK tidak akan pernah bisa memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia kalau kemudian tidak menyelesaikan persoalan di partai politik itu sendiri. Karena masalahnya korupsi di partai politik kita tidak bisa anu lagi. Ini soal siapa saja yang ketangkap, siapa yang tidak. Nggak bisa apa? Itu persoalannya. Itu agak sulit karena memang faktanya sulit diatasi untuk korupsi di partai membiayai politik. partai politik kan coba kita ini ambivalen. Meminta partai politik bersih tapi negara tidak membiayainya. Membiayainya pun itu sedikit sekali. Sulit yang itu kedua, excuse bahwa kalau korupsi di partai politik permisif. Ya, ini maksud saya sampaikan faktanya ya. Yang kedua, dia dilarang berusaha oleh undang-undang. Nah, bagaimana kemudian partai politik mau melakukan proses rekrutmen, proses apalagi namanya
kegiatan-kegiatan yang lain untuk melakukan kaderisasi dan lain sebagainya, kalau dia tidak memiliki sumber pembiayaan, yang akhirnya yang terjadi adalah pasti mencari funding dari luar. Oke. Nah, kalau dia mencari funding dari luar, otomatis kan ada pasti deal yang terjadi. Oke. Nah, kalau deal yang terjadi nanti akan berpengaruh di proses legislasi dan lain sebagainya. Itu fakta yang harus kita menjadi, ini persoalan kita bersama. Nah, oleh karena itu bagi Partai Gerindra satu hal solusi yang paling harus kita lakukan. Yang pertama, kalau kita lihat semua kejadian korupsi-korupsi yang terjadi OTT oleh KPK, semua itu karena terjadi, itu pasti karena proses suap dan uang tunai. Oke. Nah, oleh karena itu bagi kami yang paling penting, kami mengajak bersama, kami berdiskusi secara personal dengan Pak Asrul, dengan teman-teman yang lain Membatasi yang ada di bagian transaksi tunai. legislasi. Kami berusaha mengusulkan hari ini bagaimana kemudian pembatasan transaksi tunai itu harus segera dilahirkan oleh pemerintah. Oke, baik. Bersama dengan DPR. Oke, Tapi baik. persoalannya, Saya akan ke Mas sebentar, Agung, sampai ke persoalannya Soekarno. gini. Mas Edi, sebetulnya kalau Mas Edi lihat, apakah bangsa ini serius nggak sih memberantas korupsi itu? Saya kira bangsa ini sudah demikian seriusnya untuk memberantas Demikian korupsi. seriusnya? Karena melihat bahwa dampak buruk dari korupsi itu luar biasa. Pertama, dari para pengusaha yang berusaha di dunia industri, itu merasa bahwa high cost ekonomi kita salah satunya karena korupsi. Oke. Karena kita harus menyogok, menyuap untuk mendapatkan perizinan dan lain-lain. Itu sudah membuat kita tidak menarik Oke. untuk di mata internasional, bahkan untuk investor domestik pun untuk menanamkan dananya di sini. Nah, itu pertama. Kedua, kami melihat bahwa segala sesuatu yang menyangkut korupsi itu sudah tidak ada ukurannya lagi. Sudah rentangnya itu mulai dari yang teratas sampai yang terbawah. Ya, office boy pun bisa melakukan korupsi dengan mengambil misalkan saja kertas fotokopi untuk kemudian dijual di luar. Gitu. Nah, itu menurut saya sangat masif dan sudah tidak mengenal rentang usia, tidak mengenal struktur sosial. Oke. Dan Semuanya terlibat korupsi. Darurat sebetulnya. darurat, dan menurut saya paradigma di dalam masyarakat juga harus dirubah. Misalkan saja ada eksekutif yang merupakan representasi parpol di pemerintahan. Itu dipandang sebagai seseorang yang punya kewajiban untuk membiayai parpol tersebut. Oke. Padahal dia itu adalah representasi yang perlu punya kewajiban untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bisa bekerja sehingga membawa nama baik kepada parpol tersebut. Oke. Nah, itu justru kita harus balik ke Oke, paradigma baik. tersebut. Bung Arsul. Kalau Bung Arsul lihat sebetulnya, kalau lihat penelitiannya Rimawan Pradiptyo ya, kerugian negara akibat korupsi itu 67,6 triliun. Ya. Tapi penggantian finansial yang diputuskan oleh pengadilan itu cuma 4,76 triliun sebetulnya. Artinya 62,7 triliun uang yang rugi karena korupsi itu ditanggung oleh rakyat. Ya. Gimana Anda melihat begitu timpangnya antara kerugian negara dan yang harus dibayarkan oleh pengadilan itu sendiri? Nah itu tadi dalam konteks penyelesaian secara sistemik tadi, regulasi kita harus dirubah. Ini contoh misalnya undang-undang apapun ya yang terkait dengan ketentuan pidana. Tekanannya adalah pada hukuman penjara yang lama. Dan masyarakat mengapresiasinya adalah ketika kemudian vonisnya itu begitu tinggi tanpa peduli apakah ada kemudian recovery atas kerugian negara itu. Ya. Nah, contoh misalnya ada ketentuan banyak ini dan ini salah kita juga yang di DPR dan juga pemerintah tentunya karena undang-undang kan dibuat oleh DPR dan pemerintah. Ya. Satu tindak pidana dihukum katakanlah bahkan sampai ancaman 21 tahun dan kemudian ada ganti rugi, ya ganti rugi katakanlah maksimal 25 miliar. Atau kalaupun tidak dibayar subsidiar dengan 6 bulan kurungan. Menurut saya ini harus dirubah. Kita bisa ngambil contoh misalnya di Belanda. Nggak ada itu subsidiar diganti 6 bulan kurungan. Kalau dia sudah dijatuhi hukuman katakanlah uang pengganti dan denda, sampai kapanpun dia harus membayar. Di Belanda kalau tidak salah ya itu kemudian dia diberi kesempatan sampai 10 tahun. Kalau tidak dia dinyatakan pilot. Begitu dia pilot ya karena tidak mampu memenuhi kewajiban finansial pembayaran itu tadi ya maka dia sudah sama saja dengan kehilangan hak-hak perdatanya. Ini daripada saya membayar sekian miliar, saya mending subsidiarnya saja saya ambil 6 bulan. Setelah itu bebas. Itulah jawaban terhadap tadi yang disampaikan. Oke, baik. Saya kembali ke Bung Zainal Arifin Muchtar, ahli hukum tata negara. Saya koreksi bukan ahli hukum pidana tadi sebetulnya. Anda lihat nggak bahwa sebetulnya bangsa ini sejak lama korupsi ingin diberantas, tapi terus korupsi terjadi sebetulnya. Sebetulnya serius nggak sih? Saya ingin mengatakan beberapa hal.
Pertama, saya tentu menolak kalau dikatakan Indonesia korupsi sudah membudaya. Membudaya, bukan budaya. Saya katakan tidak Tolak, mungkin budaya, oke. karena kita pakai logika sederhana. Kalau korupsi budaya berarti koruptor budayawan, kan nggak mungkin. Sederhananya begitu. Yang kedua, ada beberapa mitos, ada beberapa hal yang harus dilihat dengan jernih. Yang pertama, yang namanya korupsi itu tetap dua jenisnya. Dari dulu sampai sekarang Oke. tetap dua. Corruption by needs, By need, sama kebutuhan. corruption by greed, Rakus. keserakahan. Kita harus membuat resep yang pas untuk ini. Oke, kalau by Jadi, greed apa? Kalau by greed memang harus dihajar habis-habisan. Dihajar dengan cara apa? Dimiskinkan, proses pemiskinan, proses shamingnya harus ada dan lain sebagainya. Tapi kalau greed karena needs, Need? ini kan harus kita bicara soal menaikkan pendapatan, menaikkan kapasitas kehidupan supaya orang kemudian bisa hidup secara layak dan kemudian tidak mudah untuk melakukan tindakan koruptif yang needs karena kebutuhan ini. Yang ketiga, saya selalu membayangkan begini, partai politik ini selalu bicara soal ide brilian, Oke, ide tapi brilian. kemudian ide ini selalu terkendala dengan satu hal yang sederhana yang namanya kepentingan. Misalnya apa tuh? Ide-ide yang dikatakan Brilian. brilian semua tuh. Ah. Tetapi kalau kita bicara soal pembatasan dana kampanye, pembatasan transaksi tunai dari tahun 2012. Artinya omong nggak doang jalan. itu partai politiknya? Nggak jalan. Kalau bicara soal apa yang tadi disampaikan soal proses Perampasan aset. rampasan aset, 2009 kita udah susun. Tapi nggak jalan. RUU-nya kita udah susun naskah akademik, nggak jalan. Nggak jalan. Nah, artinya apa? Ini tagihan besar. Ini yang saya mau sambung pertanyaan Mas Budiman tadi. Saya membayangkan sebenarnya Indonesia ini seperti lari di treadmill soal pemberantasan korupsi itu. Lari di treadmill, nggak berjalan-jalan ya? Berkeringatnya banyak, Oke. tapi sebenarnya tidak bergerak dari tempat itu. Berarti seharusnya ada yang kita wacana dong. Saya begini, kalau saya bagi problemnya itu sekitar dua. Ada problem karena unable, kemampuan. Ada problem unwilling. Problem unable menurut saya agak minim, nggak banyak. Kita punya lembaga, kita dorong, kita bikin sistem. Ini terkendalanya sebenarnya apa? Unwilling. Terkendalanya unwilling. Oke. Willingness ini yang menurut saya kita masih bermasalah. Oke. Bahasa orang-orang partai yang hadir di sini menurut saya luar biasa. Luar Tapi biasa. ketika dihadapkan dengan kepentingan partai di internal, ketika dihadapkan dengan proses pembuatan undang-undang, itu Oke. kemudian tidak jalan. Coba saya konfirmasi ke Bu Eriko. Omong doang sebetulnya. Eksekusinya nggak ada di parlemen. Betul? Ya, sebenarnya kan ini bisa dilihat dari aksi nyata yang ada. Kalau seperti tadi saya sampaikan, ini bukan kita mau membela diri. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati. Kalau di kami langsung dieksekusi. Undang-undang tadi. Nah, kalau undang-undang, apakah bisa satu partai menyelesaikan Oke. undang-undang? Harus Tadi butuh sudah komitmen disampaikan. semua partai gitu. Harus komitmen semua partai. Artinya begini, sekali lagi saya sampaikan tadi ya, tidak hanya soal sistem, tapi pendidikan juga harus dilakukan. Jadi bukan hanya soal kepada hukuman saja, Nggak, tapi pencegahannya kritiknya juga Bang sekaligus. Zainal kan tadi kan partai politik ini kuat dalam retorika. Harus dimiskinkan, harus begini, harus begitu. Tapi eksekusinya nggak pernah ada. Loh, kalau dari kami kan sekali lagi kan ini bahas masing-masing internal partai. Oke. Dari kami sudah lakukan hal yang seperti itu. Di dalam proses perekrutan pun kita lakukan benar-benar melihat sampai hal yang sedetil-detilnya. Tapi sekali lagi kembali kepada pribadi kok. Ujungnya sampai di sana. Nah, sekali lagi pribadi ini yang harus juga dibenahin. Tidak cukup hanya soal sistem saja. Sistem sekarang apa yang tidak transparan? E-katalog, apa semua, Tapi apa yang terjadi? Masih terjadi kok. Masih terjadi lagi. Oke, Bu Mbak Titi. Iya. Ini kan sebetulnya kalau tadi analisanya Bang Uceng, Iya. sebetulnya kan keinginannya retoriknya ada, ya, mau perampasan aset, mau begini, mau begitu. Tapi kompromi antar partai politik nggak pernah bisa terjadi memuncul menjadi undang-undang ya? Ada indikator yang paling sederhana, sesungguhnya partai itu tidak serius dan kurang komitmen. Tidak serius? Tidak serius dan kurang komitmen. Sederhana saja, kemarin kan mantan napi korupsi dicalonkan semua, hanya 3 partai yang tidak mencalonkan. Oke. Kalau memang itu dianggap sebagai sebuah implikasi sosial yang sangat luar biasa bagi partai, partai komitmen tidak akan mencalonkan. Ternyata karpet merah masih dibuka untuk mereka. Oke. Jadi kalau dari sisi, memang retorika itu gampang. Kita Oke. browsing, kita belajar, kita sampaikan. Tetapi memang ketika bertemu dengan kepentingan, terutama bicara soal kontestasi pemilu, hal-hal yang berkaitan dengan akuntabilitas, penegakan hukum, mandek kok gitu. Mandek, betul, Bang Edi. Artinya memang nggak serius di tingkat partai politik, Kan hanya masih retorik mencalonkan aja. loh. Kita sangat serius lah dalam hal ini. Kita di dalam tadi Buktinya apa keseriusannya? kita internal sistem yang kita terapkan itu sangat ketat dan kita di internal itu kita menegaskan kepada efek jerah
Efek jerah. Dengan cara Daripada apa? efek jerah dalam artian bahwa terjadi pemecatan, Oke. kemudian pidana juga berat, Oke. hak politik bisa dicabut. Tapi terus saja bersangkutan. terjadi korupsinya. Tetapi kembali lagi kepada masalah manusia yang memang tergoda Oke. untuk melakukan itu. Kembali Tapi ke tadi manusia saya lagi. sampaikan, Mbak Titi tadi, saya setuju memang ya di satu pihak ada beberapa mantan napi korupsi Koruptor. yang mencalonkan diri. Tetapi kembali lagi Mbak, saya harus sampaikan, bagi saya pribadi ya pandangan saya bahwa seorang napi mantan korupsi itu pun dia sudah menyelesaikan Oke. kewajibannya Jadi orang dalam bebas menjalankan ya? pidananya. Ya. Oke. Kalau memang dia dicabut hak politiknya oleh hakim, ya memang dia tidak boleh lagi melakukan itu. Tapi kalau memang dia sudah menyelesaikan itu, ya saya pikir tidak ada peraturan yang dilanggar. Ditambah lagi masyarakat sudah cerdas sekarang Oke. untuk menentukan bahwa apakah dia layak untuk tetap dipilih atau tidak. Itu dari hal Ini kan membuang ke publik nih. Padahal menurut saya tanggung jawab partai Tanggung harusnya jawab. ada. Maksud saya adalah begini. Gatekeepernya itu Apakah- partai politik. Pertanyaan sederhananya Mbak Titi adalah, apakah memang partai udah kehabisan orang, Oke. sudah kehabisan Mencalonkan kader, napi koruptor. sehingga napi yang mantan koruptor yang dulu mencederai kepercayaan publik itu masih dibawa juga dan disodorkan kepada publik. Jadi mungkin Harusnya gini kan loh Mas Budi. Pertama, kita kan mau menyelesaikan persoalan korupsi ini karena harus holistik. Nggak boleh setengah-setengah. Kalau kita bicara setengah-setengah, nanti pasti nggak akan pernah selesai. Oke. Nah, tadi kita udah tahu hulunya apa di partai politik. Kan lagi-lagi bahwa negara tidak mampu membiayai. Oke. Nah, oleh karena itu saya minta juga nanti teman-teman di civil society juga konsisten hitung berapa Ya, sesungguhnya itu kebutuhan kan sudah partai ada. politik Ya, untuk bisa ya. dilakukan. Ibu nanti akan Kan gitu loh. Ya. Tapi hitungan partai politik yang sekarang dilakukan oleh teman-teman civil society itu kan hitungannya tidak sesungguhnya mencerminkan apa yang harus dilakukan oleh partai politik. Oke. Kan itu yang pertama. Ya. Termasuk hitungan KPK kemarin ya. Kan kita yang mendorong KPK untuk melakukan itu karena KPK termasuk lembaga orang yang dipercaya oleh publik. Nah, oleh karena itu kalau itu selesai masalah hulunya, baru kemudian ini hal-hal yang kita bicarakan pasti nggak akan pernah Sebenarnya terjadi kan lagi. KPK sudah Oke, sebentar. setuju. Sebentar ya. Ini kan saya coba tanya dulu. Nanti kita lanjutkan diskusi. Tapi saya mau tanya kembali ya ke empat partai politik untuk menjawab setuju atau tidak setuju. Ya. Selain hukuman pidana untuk koruptor, perlunya kerja sosial. Setuju? Oke. Bung Eriko? Setuju. Tadi yang Mbak Titi juga setuju. Oke. Emang jangan Bung dicalonkan. sangat setuju. Setuju? Bung Arsul? Setuju dan itu sudah dinyatakan di dalam RKUHP yang akan kita sahkan. RKUP yang belum pernah jadi ya? Ya, Akan Oke, akan yang segera belum pernah jadi. jadi. Wacana terus diskusi terus nggak pernah jadi. Tapi bagaimana kemudian retorik-retorik dari partai politik yang mewujud dalam aksi konkret? Jawabannya setelah jeda berikut ini.